Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cici Fiona Azara dari jurusan Administrasi Pendidikan dengan NIM 200002079. Sekarang kita akan membahas mata kuliah organisasi, dan hari ini kita coba tarik satu topik yang pernah kita satukan dengan komunikasi atau topik yang lain. Sebab kita membahas komunikasi verbal dan non-verbal, kita coba telaah sebagian saja. Lalu untuk topik hari ini udah benar, kita kaji lebih jauh secara umum tentang bagaimana komunikasi non-verbal dalam sebuah pemaknaan organisasi di sebuah organisasi. Jadi, hari ini kita akan bicara bagaimana batasan atau definisi dari komunikasi non-verbal. Bagaimana kemudian kita bisa melihat perbedaan antara komunikasi verbal dan non-verbal tersebut, sehingga pada akhirnya bisa menjelaskan berbagai jenis dan fungsi yang kita anggap masuk dalam kategori komunikasi non-verbal. Karena ingat, kadang-kadang kita rasakan yang non-verbal itu melekat dengan sendirinya dalam proses komunikasi verbal, dan dia cenderung atau hampir tidak bisa dipisahkan dalam proses pelaksanaan ini. Tidak bisa dipilih saya berkomunikasi non-verbal saja atau berkomunikasi secara verbal. Itu ada dua yang menjadi satu kesatuan utuh, tetapi untuk non-verbal pada satu waktu kita memang bisa membuatnya. Jadi, hari ini kita akan bicara bagaimana batasan atau definisi dari komunikasi non-verbal. Bagaimana kemudian kita bisa melihat perbedaan antara komunikasi verbal dan non-verbal tersebut, sehingga pada akhirnya bisa menjelaskan berbagai jenis dan fungsi yang kita anggap masuk dalam kategori komunikasi non-verbal. Karena ingat, kadang-kadang kita rasakan yang non-verbal itu melekat dengan sendirinya dalam proses komunikasi verbal, dan dia cenderung atau hampir tidak bisa dipisahkan dalam proses pelaksanaan ini. Tidak bisa dipilih saya berkomunikasi non-verbal saja atau berkomunikasi secara verbal. Itu ada dua yang menjadi satu kesatuan utuh, tetapi untuk non-verbal pada satu waktu kita memang bisa membuatnya. Ini akan kita ketahui nanti pada konteks jenis dan fungsi dari komunikasi non-verbal. Tidak ada kecenderungan buat saudara bisa merasakan perbedaan yang jelas di antara kedua komunikasi. Khusus untuk minggu ini kita membahas tentang komunikasi non-verbal dalam sebuah organisasi yang berada pada intinya, sehingga kita satu sama lain bisa merasakan seberapa pentingnya memainkan peran komunikasi non-verbal pada setiap bagian proses komunikasi yang terjadi. Apakah dalam keseharian ataupun dalam proses komunikasi formal dan informal yang ada di sebuah lembaga atau perusahaan ataupun organisasi teman-teman mahasiswa. Ketika berbicara soal komunikasi non-verbal, maka ada satu indikasi membatasi dan komunikasi verbal. Bahkan setiap yang keluar, setiap pesan yang disampaikan, setiap sinyal yang muncul tidak dalam atau tidak berupa kata-kata yang bisa dimakan secara arti. Segala sesuatu yang bukan merupakan kata untuk bisa dimakna sebagai komunikasi non-verbal bisa menggunakan lambang gerak tubuh, gestur, warna, sikap, tutur sikap, berdiri, interaksi gerak tangan, mimik wajah, tatapan, serasa, atau bisa berupa bunyi tetapi bukan kata ganti.
Hebatnya peran komunikasi nonverbal dari berbagai hasil penelitian mengidentifikasikan hasil-hasil dengan 3 fungsi pernyataan verbal, kadang-kadang hanya sampai 7%, atau dipercayai sementara bentuk vokal itu sudah masuk dalam kategori non-verbal, yaitu 38%, bahkan 55%-nya adalah ekspresi wajah, bahkan dalam interaksi dengan posisi misalnya berhadapan dengan kasus atau ketika seseorang yang melihat kebenaran tentang kejujuran sesuatu pasti yang pertama itu bukan mendengarkan, menjelaskan. Ketika seseorang menjelaskan, yang kita perhatikan itu pasti mimik wajahnya, gerakan matanya, karena kejujuran itu ternyata ada yang tidak bisa kita tidak kenapa keseluruhan gerakan seluruh akan muncul tanpa kita bisa buat, dan itu adalah indikasi yang bisa ditangkap sebagai pesan komunikasi yang lebih efektif. Maka buat kondisi-kondisi tertentu. Dalam bahasa, umumnya kita kenal sebagai kumpulan dari kata demi kata, menjadi kalimat menjadi paragraf dari pola bahasa di luar itu, yang kita sebut sebagai non-verbal. Dan ingat, makna dari tindakan-tindakan itu tidak tergantung dari makna isi gerakan, tidak tergantung dari segala sesuatu yang disampaikan secara non-verbal tadi, tetapi tergantung pada interpretasi dari orang-orang lain yang mengamatinya. Karena interaksi dan menjadi bermacam-macam sebab. Seperti yang dulu kita pernah bahas, fungsi dari komunikasi non-verbal itu ternyata bukan hanya sekedar makan interpretasi orang lain. Ketika memahami komunikasi non-verbal, kita munculkan batasan komunikasi non-verbal. Apa satu selalu ada dalam konteks. Jadi tanpa kita sadari, ketika bicara soal besar, maka tangan akan langsung membentuk ukuran besar, kecuali kita memang ingin memainkan fungsi untuk merubah paradigma atau menggantikan maksud tega membohongimu sesuatu. Tapi secara umum yang namanya komunikasi nonverbal selalu berada dalam konteks, jadi dia ngikutin alur panjang pendek besar kecil, mengikuti bahagia, maka wajah yang berbinar, mata yang berbinar, sedih akan muncul dengan rasa sedih tanpa senyum. Itu akan mudah dipahami dengan perilaku nonverbal adalah perilaku nonverbal. Karena bagaimana nonverbal itu muncul dengan sendirinya, seperti terjadi, maka nonverbal mengikuti yang ketiga, tindakan nonverbal saling berinteraksi. Saling isi itu rasa marah diikuti dengan tutur kata yang kasar. Jadinya tuh dia dengan terinteraksi secara utuh, suara yang keras, ekspresi wajah yang pegang, gerak atau tubuh emosi diri karena marah. Orang menyampaikan keamarahannya dalam bahasa verbal. Semua ekspresi yang muncul sebagai nonverbal ini mengikuti rasa marah, diikuti dengan tutur kata yang kasar, suara yang keras, ekspresi wajah, dan gerakan tubuh emosional. Dan lebih daripada itu, kadang-kadang tatapan mata yang tajam atau justru seperti ingin melakukan sesuatu yang buruk. Tindakan nonverbal, interaksi kita ketika batasan komunikasi nonverbal, dan komunikasi nonverbal itu bermakna rangkap. Jadi banyak makna bisa dimunculkan. Adik itu misalkan dia dari fungsi-fungsi komunikasi nonverbal, tapi yang jelas adalah pesan yang disampaikan dalam komunikasi nonverbal bisa dimaknai dalam
5 perilaku nonverbal selalu dikomunikasikan. Perilaku nonverbal selalu dikomunikasikan. Artinya apa dia diterima, diinteraksi, dan biasanya diberikan umpan balik karena komunikasi nonverbal berada dalam satu aturan, yaitu tergantung pada nilai dan normal masyarakat. Yang ketujuh, komunikasi nonverbal sangat menentukan. Pasti karena alat ukur kebenaran itu ada di nonverbal. Iya. Ke-8 maksudnya perilaku nonverbal sangat dan bisa dipercaya. Kan ada 2 alasan pesan verbal lebih mudah dimanipulasi dan di perilaku nonverbal seringkali muncul besok aja. Apa lebih mudah itu ditangkap dan dipercayai. Makanya oleh komunikasi atau lawan bicara ke orang lain, teman-teman mahasiswa, kita lihat jenis-jenis yang sekarang apa yang termasuk dalam jenis-jenis komunikasi nonverbal, yaitu ada 5. Yang pertama, bentuknya komunikasi tubuh. Yang kedua disebut sebagai komunikasi ruang, dan yang ketiga diam-diam sendiri adalah komunikasi nonverbal karena makna diam itu banyak. Nanti kita akan cuma ulas yang keempat. Kita menyebutkan paralel atau paralel komunikasi temporal dan yang kelima, waktu kita coba lihat satu persatu dari kelima itu masing-masing jenis komunikasi nonverbal ini. Yang pertama dari komunikasi tubuh. Dalam komunikasi tubuh atau isyarat ilustrator, penampilan afektif regulator, adopter. Dalam itu semuanya komunikasi wajah, seperti rasa senang, tidak senang, ketawa, bahagia, tersenyum, cemberut, dan sebagainya. Komunikasi wajah. Rasa dominan dengan postur tubuh yang santai, suara yang keras, gaya yang kastur, jaga jarak, dan itu juga masuk dalam kategori komunikasi. Wajah itu komunikasi wajah. Ada 3. Paling secara umum rasa senang, bla 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 bla. Seperti apa? Yang kedua adalah rasa dominan atau menurut dengan postur tubuh. Dan yang ketiga, aktivitas fisik, aktivitas fisik dan psikis atau mental dengan kecepatan rata-rata, bicara, dan rendah tingginya suara. Persoalan komunikasi wajah 1, kita bicara soal keakuratannya. Ada ketidaksesuaian emosi dengan ekspresi wajah kebahagiaan. Kadang-kadang memiliki keaturan dan tidak lebih dari 50%. Terkejut kadang-kadang 38-86%, dan kesedihan bisa 19-88%. Itu bisa dirubah oleh yang punya diri. Ketika ingin memainkan peran ini, maka ada istilah coba kita galak dalam fragmen atau memainkan peran dalam sebuah film atau drama. Itu bisa didesain sedemikian rupa. Jadi kadang-kadang nonverbal ini meskipun pada prinsip-prinsipnya tidak bisa dibuat-buat, tetapi untuk kondisi tertentu dia bisa dipisahkan dengan sangat baik. Memang perlu waspada. Juga tidak selamanya ternyata nonverbal itu bisa dimaknai sebagai suatu yang paling kecil fungsi. Nanti kelihatan bahwa ada maksud kadang-kadang memang untuk membohongi orang lain atau membohongi lawan bicara supaya tidak mengetahui rahasia apa yang kita inginkan. Simpan yang komunikasi wajah.
Yang kedua adalah soal pengaruh konteks. Pengaruh konteks atau keadaan atau situasi yang bisa memberikan pengaruh pada komunikasi. Wajah yang kita maksud tadi. Dan yang ketiga, universal atau relatif. Dan yang kepada ekspresi saat ini terbuka atau tersembunyi. Kadang-kadang ekspresi wajah tergantung pada tingkat kesadaran seseorang atas tindakannya. Kalau dia sadar, makanya kan kadang-kadang bisa ekspresi itu mengikuti, kadang-kadang ketika kita sudah tidak sah atau tidak berubah, yang terjadi namanya komunikasi laki-laki bisa dipisahkan dimanipulasi, sehingga persoalan kejujuran tidak bisa ada jaminan 100%. Apakah dari sisi verbal dan non-verbal punya kondisi yang lebih besar dari diri sendiri? Jadi kita termasuk komunikasi non-verbal, ya seperti menelpon, komunikasi. Mata-mata kadang-kadang mata menghindar, marah, tak cuma umpan balik lagi. Satupun kedekatan fisik sebagai itu bisa dilihat dari komunikasi. Mata adalah cakrawala dunia. Mata adalah jendela dunia. Semua itu dirasakan dan dipastikan lewat mata. Jadi ada memang mata yang berkomunikasi untuk menghindari sesuatu. Itu bisa dilihat bagaimana pergerakan mata, tatapan mata. Ya ini mungkin dari perspektif orang lain terhadap sesuatu yang kita simpan. Kedekatan emosional semua melalui komunikasi massa adalah yang artinya rasa sentuhan. Ini mungkin dari ungkapan seksual, misalnya maaf dengan hubungan suami istri. Sentuhan tidak berupa kata-kata tetapi memiliki imajinasi yang berbeda, sehingga terjadi komunikasi yang sangat luar biasa antara kedua pasangan ini. Berhubung memberikan dukungan termasuk kekuatan dan dominasi. Di saat itu sebenarnya bisa dimunculkan lewat sentuhan. Bagaimana seorang dosen atau seorang guru memberikan santunan kepada anak dalam rangka menguasai atau mendominasikan. Bagaimana seorang ayah kirim barang kuno atau peluk anaknya dalam bentuk ingin menguasai terminasi supaya anaknya atau justru menghibur. Itu makna-makna tertangkap dalam komunikasi nonverbal yang kita sebut dalam bahasa sentuhan komunikasi. Itu terkait dengan komunikasi ruang, termasuk dalam komunikasi nonverbal ruang, seperti kaitannya dengan cara teori teritorialnya. Barangkali kita bisa lihat seperti ruang belajar, kamar tanpa tutup, tempat duduk di sekolah ataupun di kampus yang tidak boleh disentuh orang lain, dan sebagainya. Estetik atau warna menciptakan ruang agar punya arti dan juga udah jadi yang masuk dalam kategori ruang itu. Ya, cara yang kedua adalah teritorial seperti ruang belajar. Dan yang ketiga, estetika atau warna yang perlu dipahami. Maksud dari komunikasi ruang itu adalah salah satu bentuk dari komunikasi nonverbal. Jadi ruang dimaknai dalam 3 bentuk komunikasi: jarak, teritorial, dan estetik. Kalau kita bicara soal jarak, itu paling tidak terbagi kepada 4 jarak intim. Berarti karena meningkatkannya hubungan psikologis atau sudah dalam fase sentuhan, misalnya kedekatan emosional secara antara seorang ayah dan anak, seorang ibu, dan dengan anak-anak dan orang tua, antara guru dan anak, itu jaraknya inti antara pasangan-pasangan. Jadi kalau memang harus dihitung secara kalkulasi, meteran itu semakin paling banyak, yaitu 45 cm. Sebagai itu dekat karena hubungan emosional yang sangat
yang sangat dekat. Biasanya juga jarak-jarak ketika sampai harus melakukan sentuhan atau merangkum teks. Oke. Jadi semakin orang intim semakin mengidentifikasikan ruang dalam konteks jarak itu menjadi sangat dekat dengan maksimal 45 cm jaraknya hubungan ketika dia berbicara dekat sekali. Yang kedua, cara ini batas-batasan pribadi seseorang yang tidak bisa disentuh oleh orang lain. Perkiraannya sekitar 75 cm sampai 1 cm sampai 11 meter, 75 cm sampai 1 atau 2 jarak yang kita berkomunikasi dengan orang yang notaben tidak punya hubungan, hanya sekedar atau orang yang sekitar satu kondisi dari komunikasi ruang tadi yang disebut sebagai komunikasi jarak nazar, yang dihitung secara matematis mengekspresikan itu yang orang lain itu. Jadi ada jarak yang namanya fase buat bisa melakukan sentuhan sekitar 45 cm. Jadi ketika bicara dekat sekali kemudian dia bisa merangkul atau melakukan sentuhan yang bisa-bisanya pada sana sangat dekat. Ayat keduanya, setiap personal yang secara umum manusia pribadi di mana ketika berbicara atau berkomunikasi kita tidak bisa disentuh oleh orang. Jaraknya biasanya antara 75 cm sampai 1 meter atau 1,2 meter yang mustahil langsung dilakukan sentuhan oleh jarak sosial. Pasti sangat amat umum dengan orang-orang yang tidak dikenal atau baru saja dikenal dalam hubungan sosial interpersonal. Nah, ini jarak-jaraknya sekitar 2 meter sampai 22 meter sampai 360 cm. Jarak kafling kerja pabrik berarti 18 orang yang sangat-sangat mustahil untuk melakukan sentuhan, dan itu pasti hubungannya sangat jauh, tidak saling kenal dan tidak saling tahu satu sama lain. Apabila memang ada satu pintu Pak D, masyarakat bisa lebih daripada 450 cm, bisa sampai meteran. Dari kekuatan terhadap ini mengidentifikasi bahwa hubungan jarak ini kasihkan hubungan kedekatan emosional, dan itu yang dimunculkan dalam perspektif komunikasi dengan orang lain. Makanya begitu. Ya, cara yang kedua adalah teritorial seperti ruang belajar. Dan yang ketiga, estetika atau warna yang perlu dipahami. Maksud dari komunikasi ruang itu adalah salah satu bentuk dari komunikasi nonverbal. Jadi ruang dimaknai dalam 3 bentuk komunikasi: jarak, teritorial, dan estetik. Kalau kita bicara soal jarak, itu paling tidak terbagi kepada 4 jarak intim. Berarti karena meningkatkannya hubungan psikologis atau sudah dalam fase sentuhan, misalnya kedekatan emosional secara antara seorang ayah dan anak, seorang ibu, dan dengan anak-anak dan orang tua, antara guru dan anak, itu jaraknya inti antara pasangan-pasangan. Jadi kalau memang harus dihitung secara kalkulasi, meteran itu semakin paling banyak, yaitu 45 cm. Sebagai itu dekat karena hubungan emosional yang sangat dekat. Biasanya juga jarak-jarak ketika sampai harus melakukan sentuhan atau merangkum teks. Oke. Jadi semakin orang intim semakin mengidentifikasikan ruang dalam konteks jarak itu menjadi sangat dekat dengan maksimal 45 cm jaraknya
hubungan ketika dia berbicara dekat sekali. Yang kedua, cara ini batas-batasan pribadi seseorang yang tidak bisa disentuh oleh orang lain. Perkiraannya sekitar 75 cm sampai 1 cm sampai 11 meter. 75 cm sampai 1 atau 1-2 jarak yang kita berkomunikasi dengan orang yang notaben tidak punya hubungan, hanya sekedar atau orang yang sekitar satu kondisi dari komunikasi ruang tadi yang disebut sebagai komunikasi jarak Nazaret, yang dihitung secara matematis mengekspresikan itu yang orang lain itu. Jadi ada jarak yang namanya fase buat bisa melakukan sentuhan sekitar 45 cm. Jadi ketika bicara dekat sekali, kemudian dia bisa merangkul atau melakukan sentuhan yang bisa-bisanya pada sana sangat dekat. Ayat keduanya, setiap personal yang secara umum manusia pribadi di mana ketika berbicara atau berkomunikasi kita tidak bisa disentuh oleh orang. Jaraknya biasanya antara 75 cm sampai 1 meter atau 1,2 meter, yang mustahil langsung dilakukan sentuhan oleh jarak sosial. Pasti sangat amat umum dengan orang-orang yang tidak dikenal atau baru saja dikenal dalam hubungan sosial interpersonal. Nah, ini jaraknya sekitar 2 meter sampai 22 meter sampai 360 cm. Jarak kafling kerja pabrik berarti 18 orang yang sangat-sangat mustahil untuk melakukan sentuhan, dan itu pasti hubungannya sangat jauh, tidak saling kenal dan tidak saling tahu satu sama lain. Apabila memang ada satu pintu, Pak D, masyarakat bisa lebih daripada 450 cm, bisa sampai meteran. Dari kekuatan terhadap ini mengidentifikasi bahwa hubungan jarak ini kasihan hubungan kedekatan emosional, dan itu yang dimunculkan dalam perspektif komunikasi dengan orang lain. Makanya begitu gampang kadang-kadang kita menyimpulkan sesuatu ketika melihat seseorang bicara dengan orang lain atau seorang wanita dengan pria lain tiba-tiba dekat sekali. Ketika komunikasi itu bisa dirasakan ada sesuatu yang spesial di antara mereka, tapi harus dibuktikan dulu tingkat spesial yang gimana, karena kita berhubungan dengan konteks sejarah yang mengidentifikasikan atau mengindikasikan tingkat keintiman secara sekarang. Apabila yang termasuk dalam kategori komunikasi nonverbal, segala sesuatu yang selama ini kita anggap tidak penting atau terabaikan, ternyata itu adalah salah satu kondisi atau konteks yang menjadi struktur kuat dalam komunikasi nonverbal. Yaitu, jadi ketika kita tiap dalam satu proses komunikasi yang terjadi antara kita dengan orang lain atau kita dengan sekelompok kita, ternyata dia memainkan fungsi yang tidak sedikit dalam komunikasi nonverbal, yang artinya apa dia bisa mengekspresikan ke kita, menginformasikan ke kita atau ke orang lain kalau kita lagi memberikan kesempatan otak kita untuk berpikir diam, bisa memberikan makna menyakiti. Kita bisa lihat dalam berbagai macam kingdom ke spesies begitu bersemangatnya, tetapi
kita tidak ada seseorang, kemudian hanya gimana tuh hanya membuat, tetapi justru semakin meyakini lalu bicara. Jadi kadang-kadang diam justru bisa berfungsi menyakitkan. Oke, paham itu? Diam itu sayang katanya. Cinta dalam diam juga bermakna mengkomunikasikan perasaan, arti menolak dominasi, sehingga tidak dijadikan sebagai salah satu bentuk komunikasi nonverbal. Ketika berbicara dengan orang lain untuk menunjukkan operasi sakit, tidak ini didominasi oleh mereka, dan diam kadang-kadang juga bisa menyampaikan untuk tidak menyampaikan satu sepatah kata makna. Orang akan kebingungan. Apa maksudnya? Jadi ketidaktahuan maksud dari sila bicara juga merupakan salah satu alat dari komunikasi nonverbal. Dalam bentuk setiap jadi diam ini punya manifestasi. Aku banyak sekali macam-macam dah. Jadi barangkali ini bicara dijadikan sebagai alat. Kemudian yang berikutnya, yang tadi kita bahas termasuk kategori ini adalah pararesonansi, apalagi bentuk-bentuk vokal seperti ketawa, cekikikan, pekikan, rintihan, sambutan rei, kan rendahnya suara, atau ketika seperti kalimat kita garis bawahi maknanya memberikan penekanan pada setiap kalimat atau kata-kata yang kita sampaikan itu dalam paralel dan persepsi. Orang seringkali menilai orang berdasarkan suara-suara yang muncul. Dari para linguis itu, yang pertama, suara merupakan gejala atau tipe kepribadian seseorang. Yang kedua, suara juga mengidentifikasikan atau mengidentifikasikan sikap emosional seseorang. Kenapa lanjut dan percakapan jadi kayak gimana gitu kan, percakapan sehingga bisa memakai minimnya suara dalam percakapan, dapat menjaga sekaligus dapat merubah peran-peran pembicaraan dan pendengar dalam percakapan. Misalnya ingin lancar berbicara atau ingin memberikan kesempatan kepada orang lain. Percakapan jadi paralel. Paralel ini juga bisa dimaknai dalam konteks percakapan, dan itu masuk dalam kategori komunikasi nonverbal. Dari sampai ke sini kita semakin memahami bahwa banyak sekali perbagian hal-hal yang masuk dalam kategori verbal, sehingga bisa disimpulkan bahwa mengajar atau mempelajari yang muncul dalam komunikasi nonverbal akan memberikan kekuatan bagi seorang public speaking ketika ingin berbicara dan berkomunikasi dengan orang lain. Ternyata masih banyak kategori komunikasi nonverbal lainnya. Adalah istilah bahasa komunikasinya temporal atau waktu, atau penggunaan waktu komunikasi. Temporal atau penggunaan waktu ini ternyata adalah bagian dari komunikasi nonverbal, karena dia bisa mengekspresikan atau menunjukkan informasi tertentu. Yang pertama, menunjukkan status seseorang yang tidak akan terlihat jika berhubungan dengan orang lain, maka dianggap berpuasa hati, dan tidak akan telat jika berhubungan dengan orang lain, maka dianggap lebih berpuasa karena menunjukkan status orang, karena dia akan menguasai. Dia akan menunjukkan bahwa dia tidak akan
atau justru sebaliknya terkait dengan waktu, dia akan telat. Ya suka-suka dia, karena dia pegang kendali, karena dia bosnya atau bisa dimakan. Janganlah arti yang lebih luas lagi. Yang kedua adalah waktu dan kesesuaian. Dikarenakan dalam komunikasi ada cap konsultasi namanya. Jadi diam atau temporal ini ternyata masuk dalam kategori komunikasi nonverbal. Tadi kita lihat sekarang fungsi-fungsi dari komunikasi nonverbal. Kita pernah bahas beberapa fungsi. Yang pertama yaitu repetisi, dan yang kedua kontradiksi, dan yang ketiga sebagai membaca, dan yang keempat komplimen, dan yang kelima fungsi dari komunikasi nonverbal itu terhadap verbal adalah regulasi. Yang ke-66 lah, sekitar bahas 6. Yang ke-6 asentuasi. Ingat fungsi dan 6 repetisi, kontradiksi, substitusi, komplimen, regulasi, dan aksentuasi. Kita coba lihat satu persatu biar Anda tahu fungsi-fungsi komunikasi nonverbal. Sebenarnya banyak kalau kita coba mau lihat apa yang disampaikan oleh salah satu pakar komunikasi internasional yang ternama. Dia membagi belasan, malah nggak tahu persis, sampai 17 kalau tidak salah. Ada 66 fungsi dari komunikasi nonverbal. Terhadap komunikasi verbal yang terjadi apa saja fungsinya? Yang pertama, repetisi. Informasi atau pesan yang disampaikan secara verbal itu masih belum bisa dipahami oleh seseorang, masih belum bisa dimaknai secara tepat, meski perlu menelaah lebih lanjut, analisis lebih panjang, karena memang tidak semua orang mampu menyampaikan sesuatu informasi secara baik dan tidak mudah dipahami oleh orang lain atau tidak bisa dikomunikasikan. Memang tidak konsentrasi atau memang ada masalah pada komunikatornya. Nah, di sini fungsi komunikasi nonverbal kadang-kadang memberikan peran aktif untuk memberikan repetisi atau pengulangan dari komunikasi nonverbal. Ini fungsi sebagai repetisi yang mana bisa mengulang kembali pesan yang disampaikan secara verbal. Misalnya seorang komunikator dapat memberikan isyarat dengan bahasa tubuh atau dengan simbol-simbol lain yang ada dalam gerakan Bandung Niaga di Indonesia untuk memberikan informasi ulang yang sekitarnya atau sekiranya belum dipahami oleh si komunikan atau si penerima pesan. Dengan informasi tersebut dapat dipahami oleh si komunikan dan benar-benar bisa dipahami. Misalnya saya bilang ukuran besar, belum tentu bisa didengar dengan baik ukuran mana maupun yang mana saya mau bersinar, dan tunjukkan bahwa kadang-kadang si komunikan tidak terlalu fokus atau tidak tidak bisa diulang, repetisi, mengulang, maka dia akan terjadi sedikit sekali ketidak verbal keluar akan mengulang makna dari kata sedikit sekali itu langsung mengikuti kalender repetisi, tidak akan serta-merta langsung bersamaan ketika kita mengikuti. Bila saya mau besar, maka dia akan mengikuti naik repetisi, namanya itu mengulang pesan. Apa informasi yang disampaikan dalam kalimat yang cukup panjang, tapi dalam satu gerakan, hingga makna repetisi dari nonverbal jauh lebih komunikatif, lebih efektif dibandingkan verbalnya. Itu fungsinya.
Sebagai repetisi yang kedua, fungsi substitusi namanya sama seperti fungsi repetisi. Komunikasi nonverbal ini bisa dapat sekaligus memperjelas kepada komunikan satu informasi yang perlu bisa dipahami. Mereka di sini komunikasi nonverbal berfungsi sebagai penjelas substitusi dengan cara menggantikan dengan bahasa isyarat atau simbol-simbol lainnya. Jadi bisa dikatakan bahwa komunikasi nonverbal dapat menggantikan lambang-lambang dari informasi verbal yang belum bisa dipahami oleh lawan bicara atau mereka yang disebut sebagai keunikan substitusinya yang berbeda dibandingkan dengan komunikasi verbal yang muncul ada satu kondisi, memang keadaan di mana kita ingin melaksanakan, kita sebagai komunikator ingin membuat fungsi kontradiksi di mana pesan dalam komunikasi nonverbal ini memberikan perlawanan atau kebalikan dari komunikasi verbal, meaning dari komunikasi verbal, sehingga bisa jadi informasi nonverbal bisa menggantikan makna dengan makna lain inverbal. Apakah ingin menjadi kerahasiaan? Misalnya kita menyatakan kesedihan, saya bersedih, penuh dengan tekanan matanya terlalu dalam, kemudian mengeluarkan air mata dan sebagainya. Tetapi sekarang kita berikan senyuman ke orang lain, tidak bisa menangkap makna yang kita sampaikan. Salah satu fungsinya yaitu merupakan salah satu fungsi komunikasi nonverbal dan tugasnya adalah pelengkap. Namanya juga komplain sebagai pelengkap makna dari informasi verbal. Biasanya komunikator dalam memberikan informasi verbal mengalami kekurangan atau ada saja hal-hal yang atau kendala atau yang kurang dalam satu pesan sehingga menjadi tidak efektif. Dan begitu disinilah peran serta komunikator dalam memainkan fungsi nonverbal. Fungsi komunikasi nonverbal disebut dari kita. Apakah Anda siap? Sesuatu yang disampaikan belum tentu saja bisa dipanen. Apa-apa saja lagi dihambat oleh situasi atau keadaan tertentu yang mungkin jarak cukup jauh, rumahnya terlalu besar sehingga intensitas panca indera pendengaran tidak menangkap pesan verbal. Komunikasi nonverbal untuk menegaskan apa yang menjadi titik utama dan pesan tersebut dari gerakan yang saya berikan ini, misalnya adalah tekanan suara. Tekanan bagaimanapun itu namanya, dan pergerakan itu yang menjadi penyempurnaan dari makna dan pesan yang kita sampaikan kepada lawan bicara atau komunikan. Tadi tidak masuk yang terakhir, regulasi atau perilaku verbal. Regulasi dan komunikasi nonverbal dapat melibatkan tubuh, dapat isyarat, bisa meregulasi perilaku atau pesan verbal yang tidak sampai. Kaca beling itu adalah seorang panitia lomba pidato pada peserta yang terus berbicara sampai kelewatan batas. Urat batas sudah habis. Bisa menghentikan cukup dengan menggunakan 5 jari atau syarat lain menunjukkan live atau stop waktu, perintis. Kenapa komunikasi nonverbal memiliki fungsi regulasi atau aturan perilaku verbal? Apa yang bisa disampaikan oleh komunikasi verbal dan tidak mungkin pada saat kita menyampaikan informasi tadi kepada peserta. Waktu Anda habis secara etika moral merusak konsentrasi mereka sebagai peserta dan etika normal
selanjutnya juga. Cas, berhenti lu, Cas. Oke, baiklah, sampai situ materi yang bisa saya sampaikan pada minggu ini. Seharap maklumi kalau ada kata-kata yang salah, saya mohon maaf. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.